Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Di program Cerita Cinta. Judul Cinta di Antara Buku dan Rasa. Cinta Terlarang di Kampus, Part 2, di antara cinta dan larangan setelah Arga lulus, seharusnya tidak ada lagi batasan di antara mereka. Tidak ada lagi hubungan mahasiswa dan dosen yang membuat segalanya terasa salah. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bu Anya tetaplah seorang dosen, seorang akademisi dengan reputasi yang harus dijaga. Sementara Arga, meskipun bukan mahasiswa lagi, tetap dianggap sebagai bagian dari dunia kampus yang penuh dengan aturan tak tertulis. Namun, meski dunia menentang, hati mereka berkata lain. Semakin lama mereka mencoba menahan diri, semakin besar keinginan untuk bersama. Jalan-jalan diam-diam. Awalnya, mereka hanya bertemu di tempat-tempat yang tidak mencolok. Kafe kecil di sudut kota, restoran yang jarang dikunjungi dosen atau mahasiswa, atau bahkan di taman kota saat malam tiba. "Aku ingin lebih banyak waktu bersamamu," ujar Arga saat mereka duduk di bangku taman, angin malam berhembus pelan. Bu Anya menatapnya dengan tatapan ragu. "Arga, kita harus tetap berhati-hati. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku hanya karena cinta." "Apa cinta itu salah?" tanya Arga, nada suaranya penuh dengan perasaan. "Tidak, tapi dunia tidak akan melihatnya seperti itu," jawab Bu Anya lirih. Namun, perasaan tidak bisa terus dikendalikan. Mereka mulai semakin berani. Diam-diam mereka pergi keluar kota bersama, jauh dari kampus dan lingkungan akademik yang penuh aturan. Suatu akhir pekan, Arga mengajak Bu Anya ke sebuah kota kecil di tepi pantai. Mereka menghabiskan waktu berjalan di tepi laut, menikmati deburan ombak tanpa harus berpikir tentang siapa yang melihat. "Di sini, tidak ada yang peduli siapa aku atau siapa kamu," kata Arga sambil menggenggam tangan Bu Anya. Bu Anya tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Berkemah bersama, malam penuh kebersamaan. Suatu hari, Arga mengusulkan sesuatu yang lebih berani. "Aku ingin kita berkemah bersama," katanya penuh semangat. Bu Anya tertawa kecil. "Aku tidak pernah berkemah seumur hidupku." "Aku akan mengajarkanmu," Arga tersenyum. Mereka pergi ke sebuah bukit terpencil, mendirikan tenda di bawah langit yang dipenuhi bintang. Malam itu, mereka duduk di depan api unggun, berbagi cerita yang belum pernah mereka bagi sebelumnya. "Aku takut kehilanganmu," kata Bu Anya pelan. "Kamu tidak akan kehilangan aku," jawab Arga, menatapnya penuh keyakinan. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Mereka masuk ke dalam tenda yang sempit, berbaring berdampingan, mendengar suara jangkrik dan angin malam yang berhembus. "Terima kasih sudah membawaku ke sini," bisik Bu Anya. "Terima kasih sudah percaya padaku," balas Arga. Mereka tertidur dalam kehangatan satu sama lain, menikmati malam yang hanya milik mereka berdua. Berenang bersama, momen yang semakin intim. Di lain waktu, mereka menghabiskan akhir pekan di sebuah villa dengan kolam renang pribadi. Tempat itu jauh dari keramaian, tersembunyi dari mata yang menghakimi. "Aku tidak membawa pakaian renang," ujar Bu Anya saat Arga mengajaknya masuk ke air. "Siapa bilang kita butuh pakaian renang?" Arga terkekeh. Bu Anya akhirnya ikut masuk, membiarkan air dingin membasahi tubuhnya. Mereka bermain air, saling menyiram, tertawa tanpa beban. Saat malam tiba, mereka duduk di tepi kolam, hanya ditemani cahaya bulan. Arga menggenggam tangan Bu Anya, merasakan detak jantungnya yang tenang. "Aku ingin kita seperti ini selamanya," kata Arga. Bu Anya menatapnya, mata indahnya bersinar dalam gelap. Bu Anya menatapnya, mata indahnya bersinar dalam gelap. "Selamanya adalah waktu yang panjang, Arga. Tapi untuk malam ini, aku milikmu." Malam itu, batasan yang selama ini mereka jaga perlahan mulai pudar. Liburan dan malam di hotel ujian sebenarnya dimulai. Keberanian mereka semakin besar. Setelah beberapa bulan, Arga mengajak Bu Anya untuk liburan keluar kota, ke sebuah resort yang jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. "Kita bisa menjadi siapa saja di sana," kata Arga. Bu Anya ragu, tetapi akhirnya setuju. Mereka memesan 2 kamar terpisah untuk menjaga jarak, tetapi saat malam tiba, mereka justru menghabiskan waktu bersama di satu kamar, berbicara, bercanda, dan saling menatap tanpa takut. "Apakah kamu menyesal?" tanya Arga saat mereka berbaring berdampingan di ranjang hotel, menatap langit-langit dengan lampu temaram. "Menyesal karena mencintaimu?"
Bu Anya tersenyum kecil. Tidak. Aku hanya takut. Jangan takut, bisik Arga, meraih tangannya. Aku akan melindungimu. Malam itu adalah malam di mana mereka tidak lagi bisa membohongi diri sendiri. Ancaman yang semakin dekat, namun, dunia di luar tidak akan membiarkan mereka selamanya bahagia dalam bayang-bayang. Rumor mulai beredar di kampus. Beberapa dosen mulai curiga, mahasiswa pun mulai berbisik-bisik. Anya, ada kabar tentang kamu dan Arga, ujar salah satu rekan dosennya dengan nada serius. Bu Anya merasa dadanya sesak. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang kamu sering pergi dengan mantan mahasiswa. Dan itu bisa merusak reputasimu. Malam itu, Bu Anya menangis di pelukan Arga. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaanku, isaknya. Kamu tidak akan kehilangannya, Arga mencoba menenangkannya. Tapi jika kita ketahuan, aku akan kehilangan segalanya, Bu Anya menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak yakin. Bisakah mereka benar-benar melawan dunia? Ataukah dunia yang akan memisahkan mereka? Bersambung ke part 3. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua!